Selamat datang Bapak Ibu, selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang Daan Mogot. Nama saya Bernardi. Selamat datang Bapak Ibu yang sudah hadir. Di sini kita ada, kita berlima. Kita berlima akan belajar hari ini tentang bersiap untuk buy on weakness di saat market lagi rebound. Seperti yang kita tahu bahwa di beberapa hari terakhir indeksnya itu cenderung turun ya. Dan saham-sahamnya juga mungkin banyak yang lagi turun, terlepas dari ada beberapa saham second liner, third liner yang cenderung uptrend, cenderung naik, tapi kita juga bisa manfaatkan strategi yang akan kita pelajari hari ini untuk untuk eksekusi pada saat mungkin dia lagi ada reversal. Oke, tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Tapi sebelumnya, apakah Bapak Ibu sudah suaranya jelas ya? Gambar dan suaranya jelas ya? Gimana Bapak Ibu? Apakah bisa mendengar dan melihat yang tertampil di layar? Aman semua ya? Oke, mari kita mulai. Tema kita hari ini adalah buy and weakness di saat market rebound. Jadi kita akan fokuskan melihat chart. Kita akan fokuskan menggunakan chart candlestick yang cukup populer di Indonesia. Dan untuk materinya nanti kalau misalkan Bapak Ibu mau, sebenarnya sih sudah pernah di-share juga karena ini adalah materi yang kurang lebih berulang, tapi setiap penyampaiannya saya harapkan sih ada hal baru atau bisa merefresh materi yang sudah Bapak Ibu pernah dapatkan ya. Mari kita mulai. Yang pertama, kita akan mulai dari bentuk candle. Seperti yang kita tahu, candle itu dalam satu buah candle, selain dia satu candle mewakili satu time frame, ada 4 informasi yang bisa kita dapatkan dari satu buah candle, yaitu harga open, harga close, harga high, dan harga low. Dari kombinasi 4 macam harga itu, kita bisa mendapatkan kurang lebih, kalau disimpulkan itu kurang lebih ada 10 bentuk candle. Dari yang mulai paling bullish, itu ada di sebelah kiri, Bapak Ibu, di sebelah kiri layar, dan sampai ke yang paling kurang bullish. Jadi yang paling bullish di sebelah kiri, yang kurang bullish sebelah kanan. Semakin ke kanan, semakin berkurang tingkat bullishnya. Di nomor 1, 2, dan 3 itu adalah candle Marubozu. Kemudian di nomor 2 ada Marubozu juga dengan body yang cukup panjang. Jadi kita cukup mudah untuk melihat itu Marubozu atau bukan itu dari body candle-nya. Kalau bodinya panjang, biasanya itu Marubozu. Dan itu memang menunjukkan bahwa secara psikologis bullish-nya itu kuat sekali. Di nomor 2 ini mungkin ada sedikit lower shadow, mungkin juga ada yang sedikit muncul dengan upper shadow yang kecil, relatif kecil, sangat kecil, secara signifikan kecil sekali dibandingkan dengan panjang bodinya. Itu masih menunjukkan bullish yang cukup kuat. Di nomor 3 mungkin Bapak Ibu akan mengenali candle ini dengan sebutan hammer, di mana hammer itu adalah ditunjukkan dengan body candle yang cukup kecil, tutupnya di harga atas, tapi dengan lower shadow yang sangat panjang. Secara psikologis dia akan menunjukkan bahwa di awal sesi mungkin bearishnya akan ngepush harga turun ke bawah, tapi kemudian di akhir sesi bullishnya menang karena berhasil ngepush harga naik ke atas, ngangkat harga naik ke atas dan ditutup di atas. Dan itu adalah 3 candle yang paling bullish, the most strong bullish. The most bullish candle, nah itu maksudnya. Candle bullish yang paling kuat itu adalah bullish Marubozu dan hammer. Itu adalah bullish yang paling kuat. Kemudian berturut-turut di nomor 4, 5, dan 6 mungkin ini Marubozu juga, tapi dengan candle yang dengan body yang sedikit lebih pendek dibandingkan dengan yang nomor 1 ya. Jadi nomor 1 dan nomor 2 itu benar-benar panjang. Yang nomor 4 ini juga masih bullish, masih kuat bullishnya, itu nggak masalah. Nomor 5 ini hammer tapi dengan lower shadow yang relatif pendek, tidak sepanjang si nomor 3. Jadi dibandingkan dengan bodinya, si lower shadow ini masih cenderung relatif
kurang panjang ya, nggak panjang-panjang banget lah ibaratnya, panjang tapi nggak panjang-panjang banget. Dan dengan body juga yang nggak kecil tapi juga sedikit lebih lebar. Ini nggak masalah karena ini masih cenderung bullish. Nomor 6, jadi dari 10 macam candle ini yang kategorinya masih cenderung agak bullish itu nomor 1 sampai 5. Nah, terus kemudian nomor 6 sampai ke belakang itu cenderung kurang bullish. Dan ini akan berguna ketika nanti kita melihat atau membedakan mana yang reboundnya kuat, mana yang reboundnya biasa aja. Kurang lebih kayak gitu. Mm, 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 mm. Oke, kemudian jadi bukannya nomor 6 sampai nomor 10 itu nggak bullish, tapi ya bullish sih bullish, cuman kalau misalkan candle tersebut muncul di ketika rebound atau reversal gitu ya, saya akan pilih saham lain yang lebih kuat reboundnya. Nanti kita akan belajar tentang rebound-rebound ini. Kemudian untuk yang berikutnya, ini udah candle bullish. Seperti biasa, Bapak Ibu, kalau misalkan ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan. Kalau misalnya nanti sesuai dengan yang dibahas, nanti kita akan langsung jawab. Kalau misalkan nanti di belakang jawabnya, ya nanti akan saya ceritain juga di belakang. Diingetin ya. Kemudian berikutnya untuk candle yang bearish. Nah, untuk candle yang bearish juga sama. Jadi kalau yang bullish tadi kan bodinya putih. Kalau misalkan ada warnanya, ya putih, warna penggantinya adalah hijau. Untuk candle yang bearish ini bodinya warna hitam. Warna penggantinya warnanya merah. Nah, untuk candle bearish ini sama. Yang paling bearish itu yang sebelah kiri, semakin ke kanan semakin berkurang tingkat bearishnya. Yang sebelah kiri nomor 1, 2, dan 3 itu adalah yang paling bearish. Di mana nomor 1 adalah bearish Marubozu. Nomor 2 ini juga masih sama bearish Marubozu, hanya saja dengan sedikit upper shadow itu nggak masalah. Mungkin nanti ada juga yang ada lower shadow-nya sedikit, itu juga nggak masalah. Yang penting body candle-nya masih panjang. Kemudian yang ketiga ini mungkin Bapak Ibu mengenali dengan sebutan shooting star candle, di mana bodinya itu juga relatif kecil dengan upper shadow yang sangat panjang, di mana ini mewakili secara psikologis harganya open. Kalau misalkan bodinya hitam berarti kan opennya di atas ya. Harga sempat naik, buyernya masih ada, kemudian di akhir sesi sellernya mulai muncul dan mengalahkan si buyernya ya. Jadi harganya turun ke harga closingnya, ke harga di bawah. Semakin panjang upper shadow-nya, semakin kuat bearish-nya. Jadi ini mewakili si shooting star. Biasanya ini akan sangat efektif sekali ketika dia muncul di akhir tren bullish. Walaupun tidak menutup kemungkinan malah jadi sideways sebentar, terus kemudian dia lanjut bullish ya. Nah, disitulah nanti akan kelihatan apakah dia itu menguji resistennya dengan kuat, jadi strong rejection atau weak rejection kayak gitu kurang lebih. Itu fungsinya seperti itu. Dan semakin ke kanan itu semakin berkurang bearish-nya. Bukan berarti bullish atau bukan berarti berbalik arah, hanya saja bearish-nya yang mulai berkurang. Di mana yang nomor 10 itu mungkin uh, Bapak Ibu mengenali dengan hammer tapi bodinya hitam ya. Nah, itu juga menunjukkan kurang bearish. Jadi bearish-nya sudah mulai berkurang jauh karena secara psikologis walaupun harganya sempat di push turun ke bawah, jadi sellernya muncul, tapi kemudian buyernya itu mulai mulai melawan ya, jadi sampai dia bisa closing di harga closingnya walaupun walaupun body candle-nya masih hitam ya, dan itu akan menunjukkan siapa di candle berikutnya apakah dia berhasil rebound atau enggak, itu nanti penjelasannya di belakang. Jadi untuk sementara ini dari nomor 1 sampai nomor 10 Bapak Ibu masih nggak ada pertanyaan ya, masih aman ya. Jadi yang bullish yang seperti apa, yang bearish seperti apa, dan Bapak Ibu hanya cukup menghafal paling tidak 5 yang paling bullish dan 5 yang paling bearish. Jadi kurang lebih kalau misalkan bullish itu yang bullish Marubozu. Jadi kalau yang bullish itu yang bodinya panjang, kemudian kalaupun bodinya kecil, ekornya yang bawah itu juga panjang. Kemudian kalaupun misalnya dia
bodinya nggak terlalu panjang ya paling nggak upper shadow-nya kecil saja. Kalaupun misalkan lower shadow-nya panjang, paling tidak dia bodinya, paling tidak harganya bisa tutup di harga atas. Jadi walaupun lower shadow-nya itu nggak sepanjang si nomor 3, tapi setidaknya dia bisa tutup di atas, itu udah mau menunjukkan bahwa bullish-nya masih kuat. Nomor 6 sampai nomor 10 ya nggak usah diapal-apal banget lah ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Selanjutnya, nah ini standar aja. Hampir setiap kali Zoom selalu ada materi ini. Jadi yang namanya bullish itu adalah higher high dan higher low. Bearish itu adalah lower high dan lower low. Yang di sebelah kiri itu adalah menunjukkan tren bullish di mana setiap candlenya setiap harinya, ini satu candle, asumsikan kita menggunakan time frame daily, di mana satu candle mewakili satu hari dan setiap harinya dia membentuk satu high yang lebih tinggi dan satu low yang lebih tinggi juga dari sebelumnya. Jadi ada satu kombinasi higher high dan higher low. Untuk yang bearish itu adalah lower high dan lower low. Jadi satu kombinasi high-nya turun lebih rendah daripada sebelumnya dan low-nya juga turun lebih rendah daripada sebelumnya. Oke, itu clear ya, aman ya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa membedakan bahwa yang bullish adalah higher high, higher low, dan yang bearish itu adalah lower high dan lower low. Oke. Selanjutnya ada kombinasi lainnya yaitu inside bar pattern dan outside bar pattern. Ini nanti yang agak sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Nanti ada penjelasannya tentang bagaimana cara menyikapi si inside bar pattern dan outside bar pattern. Untuk inside bar pattern, Bapak Ibu perlu tahu bahwa sebuah inside bar pattern itu ditunjukkan dengan minimal 2 buah candle, di mana candle yang kedua itu high dan low-nya berada di dalam area high dan low candle yang sebelumnya. Jadi candle yang nomor 2 ini karena di dalam inside bar pattern namanya. Apapun warnanya nanti akan ada penjelasannya. Jadi kombinasinya bisa jadi putih-putih, putih hitam, hitam putih dan hitam-hitam ya. Dimana tapi konsepnya tetap sama. Candle kedua itu high dan low-nya berada di dalam area high dan low candle yang sebelumnya. Untuk yang inside bar pattern ini cukup clear ya. Dan bagaimana kita akan menyikapi si inside bar pattern? Bapak Ibu, kalau ketemu inside bar pattern, satu langkah yang bisa dilakukan adalah mengkombinasikan 2 candle tersebut menjadi satu candle. Bagaimana caranya? Kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalkan di sebelah kiri Bapak Ibu melihat ada inside bar pattern dengan candle pertama bodinya warna putih, candle kedua warnanya putih juga. Nah, bagaimana cara mengkombinasikannya? Caranya adalah dengan menggabungkan opennya itu candle pertama, closingnya itu pakai candle yang kedua, di mana high dan low itu adalah titik tertinggi dan titik terendah harga yang pernah dicapai. Contohnya sebelah kiri, candle yang pertama itu opennya di bawah, berarti itu akan menjadi open dari candle yang kita combine. Kemudian candle kedua, closingnya itu adalah closing dari candle yang akan kita combine. Di mana posisi high dan posisi low itu mengikuti high yang tertinggi dan mengikuti low yang terendah. Oke, itu akan menghasilkan satu buah candle baru dengan bentuk upper shadow yang agak panjang dengan body yang juga panjang juga. Ini juga lower shadow-nya juga mungkin relatif pendek. Dan ini akan menghasilkan candle kurang lebih seperti yang mungkin kalau kita kombinasikan mungkin nomor 6 kali ya. Jadi upper shadow-nya agak panjang, body-nya agak panjang, lower shadow-nya agak kecil. Kurang lebih kayak gitu caranya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu kesulitan untuk melihat atau menganalisa sebuah inside bar atau outside bar pattern, cara yang mudah adalah dengan mengkombinasikannya. Nah, untuk inside bar pattern dengan kombinasi candle pertama hitam, candle kedua putih, caranya juga masih sama. Open yang di candle pertama, karena candlenya hitam berarti opennya di atas ya. Kemudian closing ngikutin candle yang kedua. Kemudian untuk yang high, titik tertingginya dan low titik terendahnya. Di mana kita akan menghasilkan satu buah candle yang bodinya juga hitam
tapi dengan lower shadow yang cukup panjang. Ini menunjukkan bahwa buyer-nya mulai muncul, gitu ya. Kalau yang shooting star, upper shadow-nya yang panjang, tapi kalau bearish-nya mulai berkurang, itu lower shadow-nya yang panjang. Sampai di sini jelas, Bapak Ibu, paham? Masih bisa diikuti, aman ya? Ada pertanyaan? Kalau untuk kombinasi yang putih hitam bagaimana? Kita bisa kombinasikan sama caranya. Jadi open ngikutin candle yang pertama dengan close ngikutin candle yang kedua. Kemudian low-nya itu adalah titik terendah, high-nya juga titik terendah. Dan ini berlaku kalau misalnya inside bar pattern-nya itu lebih dari 2 candle. Nanti 3, 4, 5 atau bahkan 10 candle sekalipun kita pakai untuk mengkombinasikannya adalah pakai open di candle yang pertama, closing-nya di candle yang ke-10, high adalah harga tertinggi dan low adalah harga terendah selama 10 hari tersebut ya. Itu adalah cara mengkombinasikan candle lebih dari satu. Oke? Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Sampai di sini apakah masih mudah untuk dipahami? Semoga saja sih masih mudah dipahami ya. Oke, aman? Sekarang kita tergabung bersama kita ada 14 orang. Kurang satu, 13. Kita belajar pagi ini. Aman semua Bapak Ibu? Masih bisa diikuti? Ayo, ada pertanyaan apa enggak? Aman? Oke, masih aman. Nah, kita lanjut. Bagaimana dengan outside bar pattern? Cara yang sama seperti inside bar pattern, kita akan kombinasikan. Dan untuk Bapak Ibu yang belum tahu outside bar pattern itu apa, minimal terbentuk dari 2 candle saja. Dengan candle yang kedua, high dan low-nya berada di luar area high dan low candle yang pertama. Jadi candle yang kedua dia bikin higher high, tapi dia bikin lower low, higher high dan lower low, higher high, lower low. Bagaimana mengkombinasikannya? Untuk mengkombinasikannya hampir sama juga, bukan hampir tapi memang sama seperti si inside bar pattern. Kita akan gunakan open dari candle yang pertama. Karena ini candle putih, berarti opennya di bawah ya. Open dari candle yang pertama, kemudian kita gunakan closing dari candle yang kedua. Kemudian high-nya adalah harga tertinggi, dengan low juga harga terendah. Oke, seperti biasa ini hari ini sesi ini akan direkam, sudah direcord, nanti recordnya akan di-upload ke YouTube channel kami, youtube.com/cuancommunity. Jadi untuk Bapak Ibu yang ketinggalan di awal, sama mungkin pengen mengulang kembali, bisa nonton di YouTube channel kami. Oke, untuk Bapak Ibu yang ngikutin Zoom hari ini baru pertama kali, apakah ada? Kalau misalkan ada, baru pertama kali ikut Zoom hari ini, seperti biasa, acara ini gratis, tidak ada pungut biaya, dan untuk Bapak Ibu yang merasakan manfaat, boleh ikut bergabung. Kalau misalkan belum jadi nasabah, bisa ikut ke room Telegram kami, search aja di Telegram @cuancommunity. Nanti jadwal Zoom-nya itu seperti biasa akan disebar paling tidak minimal menjelang hari Sabtu. Soalnya kemarin terus terang agak kelupaan kalau hari Sabtu ini nggak ada libur kejepit ya. Kalau minggu kemarin kayaknya ada hari kejepit, makanya nggak ada Zoom-nya. Untuk outside bar pattern, mari kita lanjutkan. Untuk kombinasi yang candle pertama hitam, candle kedua putih, kita gunakan sama, opennya pakai yang candle yang pertama, dengan closing pakai candle yang kedua. Di sini kita akan mendapatkan satu buah candle dengan body yang kecil, relatif kecil, tapi lower shadow-nya panjang sekali. Dan ini menunjukkan bullish-nya kuat. Ya, seperti di kombinasi candle 1-10 tadi, bagian bullish. Ini adalah candle yang nomor 3. Jadi ini lower shadow-nya panjang sekali, relatif signifikan panjangnya dibandingkan dengan body candle-nya. Ada upper shadow sedikit nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi di sini yang jadi poin penting adalah ketika bodinya kecil dan lower shadow-nya panjang sekali. Itu yang menyebabkan, kalau misalkan Bapak Ibu lihat pola candle outside bar yang sebelah kanan, ini adalah bullish engulfing. Itu sebabnya kenapa bullish engulfing itu jadi satu pattern reversal yang cukup kuat. Itu ceritanya begitu.
Nah, selanjutnya ada kombinasi yang lain, outside bar pattern yang lain. Ini juga sama, mari kita berlatih untuk mengkombinasikan candle. Ini juga berlaku nanti, jadi gini, si outside bar pattern ini akan terbentuk paling tidak 2 candle, tapi tidak menutup kemungkinan setelah dikombine ini akan jadi outside bar pattern yang baru atau inside bar pattern yang baru untuk candle setelahnya atau candle sebelumnya gitu ya. Dan caranya juga sama, itu akan mempermudah Bapak Ibu, combine-kan saja, dikombinasikan saja. Untuk outside bar pattern yang pertama putih, kedua hitam, ini kita bisa pakai open-nya dari candle yang pertama, kemudian closing di candle yang kedua, kemudian low-nya titik terendah dan high titik tertinggi. Jadi kita akan mendapatkan di sini small body candle dengan upper shadow yang sangat panjang, relatif lebih panjang daripada bodinya, dan inilah shooting star. Itu sebabnya kenapa bearish engulfing itu jadi satu reversal pattern yang cukup kuat, gitu ya. Dan di sebelah kanan ini outside bar pattern dengan bodinya hitam-hitam, jadi open-nya di atas, kemudian closing-nya di bawah di candle kedua, dan high-nya ini low-nya. Ya ini tetap aja bearish sih. Well, terlepas dari bentuk candle seperti apa, tapi ini tetap aja bearish. Gitu. Oke, untuk outside bar pattern ini aman ya, Bapak Ibu? Aman? Aman semua? Oke. Sekarang, jadi ada di Zoom hari ini, ada 3 pokok bahasan yang perlu Bapak Ibu ingat-ingat, dan ini akan sangat berguna. Saya harap ini akan sangat berguna untuk jadi trading strategi Bapak Ibu. Yang pertama tadi adalah klasifikasi candle, di mana kita akan membagi candle menjadi 10, kurang lebih ada 10 bentuk. Dari yang paling bullish ke yang kurang bullish, dari yang paling bearish ke yang kurang bearish, itu pokok bahasan yang pertama. Bahasan yang kedua adalah Bapak Ibu juga bisa membedakan mana yang bullish, di mana itu adalah kombinasi higher high dan higher low. Kemudian yang bearish adalah kombinasi lower high dan lower low, inside bar pattern dan outside bar pattern. Kemudian bagaimana cara menganalisa si inside bar pattern dan outside bar pattern adalah dengan cara mengkombinasikannya. Dan di pokok bahasan yang ketiga, kita akan belajar bagaimana respon si harga terhadap area support atau area resisten. Ada 3 klasifikasi, di mana ketika dia rebound dari area support, itu dia menunjukkan bahwa itu adalah strong rejection, good rejection, dan weak rejection. Jadi kita bagi menjadi 3, yang kuat, yang biasa aja, normal, ya oke sih, tapi ya biasa aja gitu maksudnya, sama yang weak rejection, dimana kalau misalkan ketemu yang weak rejection sebaiknya nggak usah diambil, kurang lebih kayak gitu tujuannya. Nah, yang jadi poin itu adalah misalkan nanti Bapak Ibu nggak menemukan kondisi ideal di mana dia rebound dengan formasi 3 candle, mungkin nanti yang tengah ini adalah inside bar pattern, jadi setelah dikombine nanti jadi 1 candle baru. Mungkin juga yang ketiga ini adalah inside bar pattern, di mana itu juga harus dikombine menjadi 1 buah candle yang baru, gitu ya. Konsepnya adalah gitu. Nah, yang jadi poinnya itu adalah Bapak Ibu supaya mengerti yang namanya midpoint. Istilahnya itu midpoint. Di mana midpoint itu adalah tengah-tengahnya dari candle yang pertama lah, kurang lebih kayak gitu. Jadi candle yang pertama itu high-nya di berapa, low-nya di berapa, tengah-tengahnya itu di berapa, gitu ya. Nah, yang jadi hitungannya strong rejection itu adalah ketika dia bisa closing di atas high dari candle yang pertama. Itu rebound-nya kuat sekali. Diingat-ingat dulu ya, itu rebound-nya kuat sekali. Di mana candle yang rebound itu closing-nya di atas high dari candle yang pertama. Nah, kemudian good rejection itu adalah ketika dia bisa closing di atas midpoint dari candle yang pertama. Dan yang weak, yang lemah, yang sebaiknya tidak usah diambil adalah ketika closing-nya itu ada di bawah midpoint dari candle yang pertama. Sampai di sini aman? Penjelasan saya bagaimana tentang rebound? Oke.
Cukup mudah dipahami, harusnya sih cukup mudah dipahami. Oke, aman ya. Oke, nah ini ada pertanyaan. Titik entry apakah saat closing atau setelah lewat midpoint? Entry-nya saat closing. Jadi dia itu bisa dibilang, oke, valid rebound ya, kita ambil pas closing nggak apa-apa. Cut loss-nya di bawah support. Nah, itu titik entry-nya. Kemudian bagaimana kita eh, jadi gini, ketika ada candle rebound, kita kan ngelihat apakah dia closingnya itu di atas midpoint atau bahkan di atas high dari candle yang pertama atau di bawah midpoint ya. Nah, itu kalau ketemu supportnya. Tapi bagaimana caranya kita nyari support? Caranya sama. Kita akan mencari turning point atau pembalikan arah. Kita akan mencari turning point atau pembalikan arah di mana ketika candle tersebut rebound itu menunjukkan strong rejection. Paham ya? Jadi eh, ketika ada turning point, ada pembalikan arah. Kalau misalkan Bapak Ibu bingung turning point kurang lebih kayak gini. Bullish itu kan pergerakannya kan zigzag arahnya higher high higher low, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, turning point itu adalah ketika dia belok. Titik ketika dia belok, apakah beloknya itu dengan candle yang kuat dengan strong rejection? Kalau iya, berarti area support tersebut adalah area support yang kuat. Kalau misalkan dia reboundnya dengan candle ini kan weak rejection ya, di mana closingnya itu di bawah midpoint, di mana ini adalah yang tengah ini closingnya di atas midpoint, jadi ini standar aja. Kalau yang sebelah kiri itu artinya support area tersebut adalah support yang area support yang lemah. Jadi kemungkinan besar di breakdown. Kalaupun misalkan cari area support atau ketemunya biasanya kalau di saham itu kan dia cuma bisa jual kalau dapat untung, supaya dapat untung harga jual harus di atas harga beli ya kan. Jadi biasanya ketika di saham itu kita akan mencari area support yang kuat dan area resisten yang kuat gitu. Oke, ada pertanyaan. Untuk strong rejection atau good rejection, melihat body candle atau shadow di atasnya? Jawabannya adalah melihat candle. Karena yang dilihat itu adalah closingnya. Dan ingat, kalau misalkan candle yang ketiga nantinya itu terbentuk inside bar pattern atau outside bar pattern. Kalau outside bar sih nggak mungkin ya, tapi kemungkinan sih inside bar pattern. Tapi bisa jadi ada kemungkinan ya dua-duanya. Kalau misalkan terbentuk inside bar atau outside bar, itu harus di-combine. Gitu ya. Nah, untuk melihat strong rejection atau good rejection itu harus ngelihat closingnya. Dia closing di mana? Eh, kalau closingnya di atas high dari candle yang pertama itu strong rejection. Kalau closingnya di atas midpoint itu ya good rejection. Yang jangan diambil itu kalau closingnya di bawah midpoint. Itu. Nah, kalau false breakout atau intinya kalau false breakout atau false breakdown ya, intinya kan gitu. Nah, jadi gini, ketika harganya lagi downtrend, kita kan eksekusi itu saat harganya rebound. Kita nggak terus nangkep pisau jatuh itu enggak. Tapi bagaimana caranya ketika dia rebound, kita bisa apa namanya? Kita bisa ngerti atau kita bisa aware bahwa itu reboundnya itu kuat, itu maksudnya. Jadi kalau misalkan kita lagi nanti akan ada mungkin saya nggak bisa menjelaskan secara detailnya ya false false breakout itu kayak gimana. Tapi nanti kita akan sambil latihan di chartnya. Akan kelihatan bagaimana dia false breakout atau false breakdown. Itu. Tentunya kita tahu false breakout atau false breakdown itu kan ngelihat dari resistennya dulu. Kita lihat dari resisten atau lihat dari support. Supportnya di breakdown atau enggak. Kita tahu false atau enggak kan kita sebelumnya ngelihat resisten atau ngelihat supportnya dulu gitu. Jadi eh, bagaimana caranya Bapak Ibu untuk melihat apakah supportnya itu kuat atau tidak? Ya, dilihat dari ketika ada turning point, ketika ada pembalikan arah,
Nah, saat arahnya berbalik atau saat harga berbalik, dia itu berbalik pakai candle yang seperti apa? Apakah dia reboundnya itu menunjukkan strong rejection? Kalau iya, berarti itu supportnya kuat. Kurang lebih kayak gitu caranya. Nah, untuk yang area resisten, kalau ada Bapak Ibu yang bertanya, silahkan diketik lagi, nggak apa-apa. Untuk yang resisten, resisten ini harganya, caranya juga sama. Tapi ini biasanya dipakai ketika di forex, gold gitu ya, karena dia kan bisa posisi sell. Kalau di saham kan nanti jualannya pakai take profit atau pakai trailing stop gitu. Nah, untuk ngelihat, tapi di sini untuk ngelihat resisten ya, ketika saham atau harga itu kena area resisten, dia itu kalau resistennya kuat, dia akan merespon dengan strong rejection, di mana closingnya itu closing di bawah low dari candle yang pertama. Kalau yang good rejection, ya dia closingnya memang apa namanya mungkin tidak di bawah low dari candle pertama, tapi dia di bawah midpoint. Kalau yang weak rejection, dan inilah yang ada kemungkinan dia jadi continuation, itu kalau dia closingnya di atas midpoint. Jadi ini kalau misalkan Bapak Ibu yang pernah ikut Zoom saya yang sebelum-sebelumnya, saya pernah sebut ada fake lower high lower low. Nah, biasanya itu weak rejection gitu. Ada pertanyaan untuk metode buy on weakness dengan value chart. Kadang-kadang itu sinyalnya false. Nah, ada cara konfirmasinya ada. Nanti kita akan gunakan, kita akan kombinasikan dengan si indikator si siapa namanya tadi value chart gitu. Nanti di belakang begitu. Tapi ya memang habis ini udah tinggal latihan chart sih. Nah, untuk yang area support sama resisten ini, apakah ada pertanyaan lagi? Silakan dituliskan. Materinya udah cuma sampai sini aja. Habis ini udah terima kasih. Mari kita lihat si AMI brokernya. Oke. Nah, ini adalah AMI brokernya. Saya menggunakan plugin dari Jasa Utama Kapital. Saya pakai yang 64 bit. Di sini saya pakai yang plugin yang intraday, dan time frame-nya ini apa namanya? Base time intervalnya itu 1 menit, jadi dia bisa ngeliat sampai time frame yang paling kecilnya 1 menit. Nah, kayak gini. 1 menit, 5 menit, 15 menit, dan kemudian kalau misalkan dipakai untuk explore, dia tuh enteng banget. Ini eh, saya bikin AFL, saya pakai EMA 10, EMA 20, EMA 60, kemudian di pluginnya Jasa Utama Kapital, pluginnya JUC, di sini ada AUX 1 dan AUX 2. AUX 1 itu isinya frekuensi, sorry. Bisa dilihat di simbol quotes editor. Di sini bagian AUX 1 itu frekuensi, AUX 2 itu value transaksi, open interest masih kosong, nanti akan diisi. Oke, ada pertanyaan untuk JOC udah bisa pakai AMI broker yang 64 bit? Iya bisa. Saya lupa. Saya udah pernah ngomong apa belum, tapi udah agak lama sih bisa. Ini AMI broker yang 64 bit. Oke. Untuk dieksplor dia enteng banget. Jadi di sini ekspornya mau pakai yang time frame-nya periodicity-nya ini daily, bisa pakai periodicity 1 menit itu juga kalau mau ya. Tapi biasanya saya pun pakainya yang periodicity-nya daily aja udah cukup. Explore, nah ini explore pas market jalan nih enteng banget. Oke, sekarang kita akan coba berlatih mengaplikasikan si teori 3 macam pokok bahasan yang tadi ya. Pertama dari yang candle-nya, kedua dari yang apa namanya higher high higher low, lower low, inside bar dan outside bar pattern, yang terus habis itu ada dikombinasikan. Kalau misalkan ketemu inside bar dikombinasikan, ketika ketemu outside bar dikombinasikan juga. Kemudian untuk yang apa namanya ngetes area support dan area resisten, nanti kita akan kombinasikan dengan value chart, di mana itu akan sangat berguna untuk Bapak Ibu buy on weakness. Oke, sekarang tanpa melihat, ini saya lagi kebetulan buka Arko, sebelahnya ini ada Wika, mungkin ada Bapak Ibu yang mau pilih saham apa, terserah. Ayo 5 saham yang paling atas, yang paling duluan ngechat. 5 saham saja, Gajah Tunggal, oke.
BRIS, BMTR, ke ADMR, oke. Telkom, film, oke, Telkom. Nah, udah cukup itu aja. Saya catat dulu. Apa tadi ya? Gajah Tunggal, GJTL, BRIS, oke, BMTR, ADMR, sama Telkom. Oke, untuk menghindari mungkin kayaknya udah siap-siap gitu ya. Kita akan tunjukkan Gajah Tunggal dulu. Mana Gajah Tunggal? Gajah Tunggal. Ini close dulu. Nah, nggak mau. Nah, ini udah naik. Gajah Tunggal. Oke, gini. Saya akan tunjukkan dari versi yang paling gampang dulu ya. Versi yang paling gampang. Nah, ini. Bapak Ibu lihat yang sebelah sini. Ini adalah high, ini adalah lower high dan lower low, lower high dan lower low. Di sini mungkin ini inside bar, salah, outside bar, sorry. Nah, karena ini high-nya sama tapi dia bikin lower low, jadi kita bisa kombinasikan open-nya itu di atas, closing-nya di bawah. Jadi ini adalah, kalau kita kombinasikan, ini adalah satu bearish Marubozu yang cukup besar ya. Habis itu besoknya ada lower high dan lower low lagi, besoknya lagi ada lower high, lower low, besoknya lagi ada inside bar. Oke. Kita akan kombinasikan inside bar ini, open-nya di sini, closing-nya di atas. Oke. Mungkin ini akan lebih mudah kalau kita pakai bar replay ya. Nggak apa-apa, kita masih punya banyak waktu. Step intervalnya pakai daily, kita pakai time frame daily aja, paling gampang. Nah, oke. Kok gini? Salah. Gimana tadi? Ini bar replay, ini startnya dari sini. Nah, cara ke kirinya pakai apa ya? Bentar. Tombol N. Nah, sip. Oke. Tadi sampai mana ya? Oh, sampai inside bar. Inside bar ini kita akan kombinasikan di mana open-nya di sini ngikutin open candle yang pertama, closing-nya ngikutin open candle yang kedua. Ngikutin closing candle yang kedua, sorry. Karena closing-nya di atas berarti bodinya putih dengan lower shadow dan upper shadow yang segini, ya, gitu ya. Tapi tetap ini masih lower high dan lower low. Oke, kita masih candle berikutnya ini masih inside bar pattern di mana closingnya masih di harga yang sama. Oke, berikutnya ini juga masih inside bar pattern, masih di combine. Berikutnya lagi, nah berikutnya lagi ini. Oke, nah sekarang setelah kita melihat ini 1, 2, 3, 4 candle ini, kita akan kombinasikan 4 candle ini menjadi satu candle, di mana opennya itu pakai candle yang pertama, closingnya pakai candle yang terakhir. Oke, jadi kebentuklah satu candle dengan body kira-kira seperti ini. Oke, saya pakai warna hitam aja. Oke, nah opennya di sini, opennya di sini, closingnya di atas, berarti bodinya putih ya. Nah, kurang lebih bodinya kayak gini dengan upper shadow yang setinggi high-nya, lower shadow setinggi high-nya. Oke. Kemudian candle yang ketiga ini adalah candle dengan closing di 595. Sekarang kita hitung midpoint-nya candle yang pertama itu di berapa? Di sini atasnya itu 610, bawahnya itu 575. Kita pakai kalkulator. Oke. 610 tambah 575 bagi 2. 592,5. Ya, 592,5 ini tutup di 595 berarti kan tutup di atas midpoint lah ya. Ini hitungannya good rejection. Oke. Dan ketika ada good rejection seperti ini, yang kita akan lakukan adalah kita bisa eksekusi buy di 595 dengan cut loss di bawah 570. Seperti itu caranya. Nah, kemudian bagaimana cara take profitnya? Kita bisa manfaatkan siapa namanya? Buy-nya kan 595, mana tadi kalkulatornya?
Nah, 595 dikurangi 1 tick di bawah 570 untuk cut loss berarti di 565. Berarti selisihnya 30 kalikan 2, resikonya 2 kali 1, 2 kali reward maksudnya, 1 kali risk, 2 kali reward. Kemudian ditambah 595, berarti take profit di 655. Nah, 655. Dah, kayak gitu caranya. Selesailah urusan si gajah tunggal. Oke? Nah, bagaimana dengan si apa namanya candle yang terlihat di tanggal 5, 6 dan 10 April ini? Ini hitungannya week rejection ya. Jadi di sini ada higher high higher low, tapi candle yang ketiga ini closingnya itu di bawah. Dia itu nggak closing di atas midpointnya si candle yang pertama ini tanggal 5. Berarti hitungannya ini week rejection kayak gini. Tapi apakah week rejection ini kemudian harganya turun ke bawah? Belum tentu, gitu maksudnya. Dia akan jadi satu pertimbangan untuk action atau tidak. Itu kalau misalkan apa namanya? Dia itu strong rejection atau good rejection gitu. Tapi apakah weak rejection itu akan jadi turun harganya turun ke bawah? Ya belum tentu, gitu maksudnya. Tapi melihat kondisi candle yang di bulan Maret itu sudah cukup untuk jadi satu action buy. Gitu caranya. Sekarang kita akan lihat si Breeze. Oh, mungkin ada yang bertanya ya, tapi kan si gajah tunggal naik sampai 780. Nah, untuk jualan itu bisa pakai take profit, bisa pakai trailing stop. Kalau mau pakai trailing stop, bisa lihat low-nya. Kalau low-nya kalau harga turun ke bawah low ya dijual juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita lihat di sini belum, dia setiap harinya dia bikin low yang lebih tinggi. Kalau yang di akhir bulan Maret itu kan dia belum sampai ke area take profit, jadi disimpan aja nggak apa-apa. Itu antara intinya ketika kita pilih saham, kita mau trading, kita pilih sahamnya itu apakah dia reboundnya kuat atau enggak. Ya itu kuat atau enggak itu maksudnya strong rejection atau good rejection. Tapi kalau weak rejection kita nggak usah ngambil. Dan ketika sudah ngambil, kita pasti sudah mempertimbangkan likuiditasnya, sahamnya bid overnya itu rame, terus kemudian kita belinya, misalkan kalau bidnya 1.000, harganya sekitar 600 kan berarti kan dia bisa habis dengan uang 600 kali, ya pakai kalkulator. Kalau bidnya, kalau overall 1.000, 600 kalikan 1.000 kalikan 100, nah berarti kan 6 juta ya, bener ya? Bener nggak sih? 600 kok kayaknya 6 kali 100 kali 1.000. 60 juta, nolnya orang satu. Berarti kan habis overnya itu kan hanya habis dengan duit 60 juta. Berarti dengan harga 600, overnya 1.000, kayaknya kok masih tipis. Nah, itu mendingan gak usah diambil, nggak apa-apa gitu. Paling nggak overnya itu sekitar 10.000, 20.000, gitu ya maksudnya. Oke, kita akan lihat contoh berikutnya. Contoh berikutnya tadi sahamnya BRIS. Oke, BRIS. Nah, kita akan mulai dari yang paling gampang untuk dilihat. Paling gampang dilihat apa adalah ketika candlenya bikin lower high, lower low. Oke ya. Ini untuk pembelajaran dulu. Nanti kita akan berlatih di benerannya kayak gimana. Di sini kita akan melihat satu high, warnanya kok hitam ya, ganti warna merah. Kita akan melihat satu high, biru aja deh. Kita akan melihat satu high, kita akan melihat satu lower high, di sini ada low, di sini ada lower low, di sini ada lower high, di sini ada lower low. Oke? Dan di candle yang ketiga, nah ini, candle yang ketiga, candle yang tengah ini sih oke ya, bodinya panjang, tutupnya di atas, lower shadow-nya panjang, tapi candle yang ketiga ini kok ya closing-nya masih di bawah midpoint. Bagaimana kita tahu midpoint-nya? Mari kita ukur. Ini ada high-nya di 17.20, kemudian di sini low-nya di 15.85. 17.20 tambah 15.85 bagi 2. 1652,5. Nah, ini kelihatan ya, 1652-nya di garis yang sini. Ini jauh closing-nya di bawah midpoint. Artinya weak rejection. Yang artinya walaupun dia higher high higher low, tapi kita nggak usah ambil.
Oke. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian di sini ada lower high dan lower low lagi. Kemudian di sini ada lower high dan lower low lagi. Tapi yang di sini closingnya di candle ketiga itu closingnya di atas midpoint. Itu good rejection. Dan ketika good rejection, artinya supportnya itu juga supportnya oke. Maksudnya supportnya ya cenderung bisa dibilang kuat banget ya enggak lah, tapi enggak. Ini mana sih mau gambar kotak? Nah ini. Dibilang kuat banget ya enggak, tapi ya enggak lemah banget. Nah ini ya, kelihatan ya. Di sini ada resisten, di sini di breakout, kemudian di sini jadi support. Oke, Bapak Ibu mulai nangkep di sini, aman? Mulai bisa dipahami bagaimana men-spot tuh bahasa Indonesia apa sih? Mengidentifikasi lah area support dan area resisten. Oke, dan sekarang 15.95 cut loss di bawah 14.45. Kalkulatornya kita buka lagi. 15.95 dikurangi 1 tik di bawah 14.45 berarti 14.40. Fraksinya masih 5. Kemudian ini 155 dikalikan 2 tambahin 1595. Berarti take profitnya ada di 1905. Berarti sekarang masih belum ada kena take profit gitu. Nah, gitu ya. Nah, itulah cara tradingnya itu gitu. Nah, setelah ini muncul, misalkan ya, muncul berikutnya. Nah, apakah itu bisa dieksekusi? Jawabannya bisa iya, tapi sebaiknya tidak. Karena kenapa gitu? Karena gini. Yang namanya gambarnya kegedean. Yang namanya tren itu kan pergerakannya kan zigzag uptrend higher high higher low ya. Nah, kalau di sini ini kan naik, di sini turun. Nah, di sini kan ada zigzag-zigzag kecil kan. Nah, zigzag-zigzag kecilnya ini tuh ibaratnya kalau misalkan eh, Bapak Ibu gini, Dow teori itu menjelaskan tren itu ada 3 macam, primary trend, secondary trend, dan minor trend. Kurang lebih kayak gitu. Nah, yang zigzag-zigzag kecilnya ini itu paling cuma minor trend, gitu ya. Jadi yang minor trend ini sebaiknya tidak usah dieksekusi, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu terlambat mengeksekusi, harus mundur lagi, dimundurin sampai ketika di poin dia itu ada reversal yang, nah, turning point-nya itu di mana itu Bapak Ibu perlu lihat dulu, gitu. Oke? Nah, kemudian di swing yang terakhir ini, nah, ini kita akan perhatikan ada candle yang inside bar ya. Jadi ini caranya gini. Ini agak rumit jadi pelan-pelan ya. Oke. Yang sebelah sini ini kan inside bar. Nah, jadi ini 4 candle ini itu inside bar pattern. Opennya di bawah, closingnya di sini. Ya, akan menghasilkan satu buah candle yang warnanya hitam, kok biru? Aduh nggak apa-apa, guys. Masih putih ya? Salah. Karena open di bawah, closingnya di atas. Nah, ini satu buah candle dengan upper shadow yang lebih panjang daripada bodinya. Ya, di sini akan menunjukkan bahwa tren bullishnya mulai melemah. Oke, sekarang kita akan melihat satu candle lagi. Ini lower high, lower low dibandingkan dengan candle yang sebelumnya. Kemudian di sini ada higher high, higher low. Nah, sekarang kita akan menghitung apakah di sini, nah ini close, ini bawahnya 17.35, atasnya 18.20. 18.20 tambah 17.35 bagi 2. Midpoint-nya di 17777. Nah, di sini dia rebound. Closing-nya di atas midline.
Oke. Nah, disinilah poin yang biasanya itu jadi eh, jebakannya di situ. Jadi kalau misalkan kena jebakan kayak gini, tetap harus cut loss di bawah 17.15. Itu ceritanya. Makanya itu biasanya saya akan mencari saya akan mencari satu apa ya istilahnya ya. Jadi yang namanya bullish itu kan saya hapus dulu garis putus-putusnya. Jadi yang namanya bullish itu kan pergerakannya kan zigzag seperti ini kan. Nah, tapi dia itu dikategorikan bullish hanya jika harganya berhasil breakout ke atas high dari swing high sebelumnya. Jadi konfirmasi breakout-nya itu nah di tempat yang saya kasih panah itu. Nah, yang saya lakukan itu saya akan mencari setelah misalkan saya ketinggalan di swing yang pada saat dia rally saya ketinggalan. Nah, ketika dia koreksi pertama itu yang jadi titik nyari barangnya itu di situ maksudnya. Jadi bukan terus ketika dia udah naik kayak si Bris ini kan naiknya kayak gini kan. Nah, bukan yang di posisi yang sebelah sini. Ini kan di sini ada resisten, dia turun apa namanya? Di sebelah sini ada resisten, kemudian dia breakout, kemudian dia ngetes area support, kemudian dia turun lagi. Kalaupun kena jebakan di sini, harus cut loss, tapi kalau misalnya pun mau nyari barang, carilah yang koreksinya itu dalam. Itu. Jadi setelah dia breakout, dia koreksi, nah reboundnya di mana itu yang diambil. Itu ya. Kalau ini kan ini naik, terus habis itu ngetesnya juga pakai inside bar pattern ini. Ini ibaratnya bisa dibilang belum ada rally yang seperti ini gitu. Ngerti ya? Jelasinnya pakai cara apa ya? Breakout, rally, ada koreksi, nah itu yang dicari. Gitu ya. Oke. Sekarang kita pakai apa? Contoh yang ketiga BMTR. Ah, apa yang Bapak Ibu lihat di sini? Rumit, rumit. Rumitnya di mana? Rumitnya karena tidak ada momentum. Istilahnya itu momentum. Nggak ada momentum. Ada momentum tuh maksudnya gini. Kalau momentum itu kayak karet kalau kita renggangkan terus dilepas. Itu kan karetnya kan terlontar gitu ya maksudnya ya. Tapi kalau misalkan merenggangnya itu pendek, nggak jauh, eh, merenggangkannya itu nggak panjang ya, pendek-pendek aja ya lompatnya pun atau kalau dilepas dia larinya juga nggak jauh gitu. Jadi ketika ada apa namanya rally kemudian koreksi, nah biasanya itu reboundnya kuat karena diawali dari bullish yang kuat. Masalahnya ini nggak ada bullishnya si BMTR. Jadi ya nggak bisa kita pakai sebagai contoh ya. Lanjut ke saham ketiga. Momentumnya nggak ada. BMTR ini nggak ada momentumnya. Jadi akan berbeda kayak misalkan contoh Unilever gitu ya. Ini ada momentumnya. Ketika dia turun tuh ada momentumnya. Kalau si BMTR turunnya itu pelan, melandai, gitu ya. Itu beda PTBA misalnya. PTBA kan kemarin turunnya kan dalam kan. Nah, turun dalamnya itu ketika dia rebound itu ada momentumnya. Hal yang sama ketika uptrendnya itu kenceng.
Kemarin itu ada saham AJJ apa ya? Nah, ini kan dia naiknya kenceng. Ketika turun, ini ada inside barnya ini, terus kemudian ada lower low, besoknya ini closingnya di atas high. Ini strong rejection. Kayak hill. Nah, ketika dia turun, ketika dia turun yang sebelah sini, nah tiga ini walaupun dia ini closingnya di atas midpoint, tapi ini weak candle, bukan bukan bullish Marubozu, bukan hammer, dan bukan kategori candle yang 1 sampai 5 itu. Ini kan kalau misalkan kita bandingkan, mana tadi PowerPoint-nya? Oh ini. Nah, ini kan bukan candle 1 sampai 5. Kalau yang tadi itu kan small body candle, mana namanya brokernya? Nah, small body candle dengan upper shadow dan lower shadow yang panjang. Bukan kategori strong, bukan kategori candle yang kuat. Terus kemudian ini lower low, ini ada higher low, ini candlenya juga kurang kuat, apalagi closingnya di bawah midpoint. Nah, kalau yang ini candlenya kuat, gimana sih? Nah, kalau yang sebelah sini candlenya kuat, ini lower low, ini closingnya di atas high, strong rejection, bagus, gitu. Kita lanjut ke saham yang apa tadi ya? Eh, Gajah Tunggal sudah, BRIS, BMTR, coba ADMR. Nah, ADMR. Kita coba ADMR. Nah, ini sepertinya Bapak Ibu membuktikan bahwa Bapak Ibu milih sahamnya masih saham yang susah-susah ya. Turunnya dalam, turunnya dalam. Nah, ini lower low. Kemudian ini ada outside bar pattern. Kalau ada outside bar pattern berarti kan kita bisa combine opennya di atas, closingnya di sini, ya. Berarti ini jadinya doji dengan high di sini dan low di sini. Kemudian di sini ada higher low. Ini candle-nya bagus. Closingnya juga ini kalau misalkan ini mungkin kurang kelihatan, tapi di sini adalah closingnya di high dari candle yang pertama. Ini good rejection. Hitungannya bukan di atas high tapi di atas midpoint ya. Kalau closing di atas high itu baru strong rejection. Kalau di atas midpoint ya good rejection. Ini good rejection bagus. Tapi reboundnya ternyata cuma sampai segini. Ya sudah. Ketika turun ke bawah sini ya paling tidak harus cut loss. Gitu. Tapi beda lagi kalau pakai yang value chart, itu yang buy on weakness mungkin karena tidak ada strategi cut loss, jadi si bagaimana harga itu merespon apakah dia strong rejection atau good rejection atau weak rejection. Nah, yang diambil yang strong sama yang good saja. ADMR masih bearish. Coba kita lihat Telkom. Telkom. Nah, ini Telkom nih ada tanda-tanda. Oke, Bapak Ibu bisa lihat ya, di sini dari harga tertingginya kemudian turun sampai ke harga terendahnya itu 4.080. Dan secara ini dari bulan Desember 2022, Januari, Februari, Maret, April ini uptrend. Jadi ini uptrendnya kuat, lagi ada penurunan harga. Yang sekarang kita bisa lakukan, kita nunggu. Nah, ini kan inside bar pattern. Dengan open di harga atas, closingnya terakhir di sini. Menghasilkan satu buah candle dengan body kecil tapi lower shadow-nya panjang. Oke. Yang kita tunggu apakah besok beberapa hari berikutnya di minggu depan pastinya ya. Apakah bisa closing di atas? Kalau closingnya di midpoint ya pasti jelek ya. Orang candle keduanya aja udah closingnya di atas. Closingnya di sini. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan bisa closing di atas midpoint. Yang penting high-nya kan di sini. Jadi harus ada higher low. Berarti si minggu depan itu si Telkom itu harus closingnya di atas 4.200. Kalau misalkan closing di atas 4.220 itu bagus. Ya, itu rejectionnya bagus. Mungkin
mungkin malah minggu depan langsung open gap up. Ya, itu di luar kuasa itu ya kayak gitu. Kalau kayak gitu ceritanya itu di luar kuasa itu. Tapi yang jelas kalau misalnya pun ada cut loss-nya di bawah 4080, ya targetnya 2 kali resiko kayak gitu. Telkom. Oke, masih ada waktu. Oh, sekarang jam 10 pas. Sebelum ditutup, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan lagi nggak? Kita akan coba ini Arko. Ini Arko lagi naik, jadi belum ada reversal. Nanti habis ini terakhir pakai value chart. Arko, kemudian si LP-nya juga belum ada reversal. Reversalnya LP terakhir tuh di sini. Itu. Ini lumayan good rejection lah waktu di sini. Jadi waktu di sini, ini waktu itu belinya di 246, cut loss di bawah 234. 246 minus 230, 16 kalikan 2, tambahkan 246. Targetnya 278. Kemarin sih hampir nyampe. Nah, kemarin tertingginya cuma 272. Ya itu. Ya kalau masih oke, nggak tahu. Maksudnya nggak tahu dalam artian ini kemarin kan inside bar. Inside bar opennya itu di atas, closingnya di bawah sini. Berarti kan jadinya shooting star. Walaupun body candle-nya agak besar ya, nggak terlalu kecil body candle-nya. Tapi upper shadow yang panjang itu menunjukkan mulai ada seller yang jualan gitu kurang lebih. Nah, sekarang kita akan kombinasikan dengan menggunakan si value chart. Untuk Bapak Ibu buy on weakness, saya akan menyarankan highly recommended pakai value chart. Nah, ini value chart di sini. Kita akan pakai, ini kebetulan kebuka saham Wika, jadi kita kasih cerita dulu ya Wika. Di yang bawah, ini yang paling bawah maksudnya itu volume, tapi yang pen yang tengah ini si value chart namanya. Dengan panah-panahnya ini artinya sinyal beli. Tapi walaupun sinyal beli ya nggak usah dieksekusi semua, kita akan memilah-milah mana yang eh, apa namanya patut dieksekusi, mana yang enggak. Kita akan buang dulu si emanya. Nah, oke, kayak gini. Sekarang kita akan lihat dulu. Kita akan lihat dulu posisinya mana tadi ya. Ini aja mulai dari yang sini. Sebelumnya ada lagi nggak? Ya, ini kan bullish ya. Kalau bullish, bahan weakness bullish ya oke lah ya. Tapi kita akan lihat yang bearish-nya dulu. Bearish-nya ini di sini ada sinyal beli, oke. Nah, ketika di sini ada ini kan kalau yang pas bullish beli udah pasti cuan lah ya, nggak usah dibahas. Nah, ini yang bearish di sini. Yang bearish mulai dari September sampai sekarang kan bearish. Nah, sekarang gini. Ini ada sinyal beli. Apakah dieksekusi? Jawabannya tidak usah. Kenapa? Karena ini adalah weak rejection. Di sini ada lower high, lower low. Ini kurang besar. Apakah kurang besar? Kita besarkan. Nah, ini lower high, lower low. Kemudian ini higher high, higher low. Tapi closingnya kok di sini. Nah, closing di sini. Udah closingnya apa? Udah candlenya jelek. Karena ini upper shadow-nya panjang dan doji ya. Closingnya di bawah midpoint. Nah, weak rejection. Tidak usah diambil, nggak apa-apa. Kalau yang ini diambil boleh. Kenapa boleh? Karena closingnya di atas midline. Di atas atau enggak ya? Coba daripada mengira-ngira, mari kita hitung. Di sini high-nya di 930, kemudian low-nya di 875.
bagi 2. 902. Ini closingnya di 905. Ya, di atas midpoint. Sedikit di atas midpoint. Diambil boleh. Tapi ini kan karena posisinya untuk buy and weakness ya. Jadi kita akan tanpa melihat ini tren besarnya lagi bullish atau enggak. Nah, kebetulan ini ketemunya Wika ya kita pakai aja sebagai contoh. Jadi ketika ada sinyal buy and weakness, eksekusi yang mana? Eksekusi yang good rejection atau strong rejection. Habis itu harga turun ceritanya. Nah, di sini ada sinyal lagi. Apakah ini good rejection atau tidak? Jawabannya iya, karena di sini 3 ini kan lower high lower low, ini lower high lower low. Salah. Ini sebelumnya ada inside bar, sorry. Kita harus kombinasikan ini sebagai inside bar dulu. Ini opennya di sini, closingnya di sini, oke? Berarti high-nya di atas, low-nya di bawah. Oh, berarti ini bukan good rejection. Karena kalau di sini berarti ini high-nya 860, ini low-nya 805. 860 tambah 805 bagi 2. 832,5. 832. Ini udah kelihatan lah ya, closing di sini ini bukan good rejection. Weak. Jadi walaupun candlenya sekilas terlihat bagus, tapi karena di belakang sini ada inside bar pattern, ya kita harus combine dulu. Gitu. Jadi ini sinyal yang ini tidak usah diambil. Kemudian ada sinyal lagi di sini. Apakah ini diambil? Sepertinya tidak, karena ini lower high lower low, kemudian ini closingnya di bawah midpoint. Kemudian yang ini, apakah ini diambil sinyalnya? Apakah ada inside bar pattern sebelumnya? Tidak ada. Tapi ini itu outside bar pattern. Oke. Outside bar pattern kita harus combine. Ini opennya di sebelah sini, closingnya di atas. Ya. Kemudian ini ada inside bar pattern, kita harus combine lagi. Ini ada inside bar pattern, kita harus combine lagi. Dan ini adalah reversalnya. Jadi closing di sini itu adalah konfirmasinya dia apakah dia di atas midpoint atau enggak. Coba kita cek. Ini 675 tambah 700 bagi 2. 687. Wah, ini kelihatannya 687. Nah, ini. Berarti candle yang ini tuh hitungannya weak rejection karena closing di bawah midline. Itu. Nah, ini inside bar pattern, closingnya juga di bawah. Kalau kita combine, jadinya tetap saja closingnya di bawah midline. Jadi sinyal yang ini kita nggak usah ambil, nggak apa-apa. Gitu. Jadi dari bearish-nya ini, kita cuma ngambil satu sinyal di sini, habis itu turun sampai sini pun kita nggak ambil lah. Sampai kemudian di sini, ini inside bar, di-combine, kemudian ini inside bar, di-combine, tidak ada reversal pattern di sini. Kemudian di sini lower high lower low, ini kita combine inside bar, kemudian di sini sudah breakout ke atas inside bar, jadi ini satu candle baru, tapi closingnya di bawah. Ini outside bar, ini closingnya di bawah. Berarti tidak closing di atas midline. Weak rejection hitungannya. Nah yang ini ada sinyal. Ini inside bar, kita combine, closingnya di atas. Udah pasti di atas midline ya. Di atas midpoint. Udah pasti di atas midpoint dari candle yang pertama dan bahkan closing di atas high. Ini yang kita ambil, gitu ya. Jadi dengan kombinasi antara value chart dan juga pemahaman tentang candle, itu akan menyelamatkan Bapak Ibu ketika berada di terjebak di saham yang bearish, cukup ngambil ketika di value chart ada sinyal,
Kemudian di candle-nya juga ada strong rejection atau good rejection. Jadi ngambil pertama di sini, ngambil kedua di sini. Lumayan terpangkas jauh itunya, apa namanya, average-nya gitu. Dan ditambah dengan kombinasi money management yang baik tentunya ya. Oke, ada pertanyaan? TRJA, ya sekilas ini saham terakhir ya. Habis ini saya nggak bahas saham lagi. Kalau ada pertanyaan nggak apa-apa. Oke. TRJA. Nah, ini akan kelihatan ya ketika harga turun lower high lower low, ini outside bar pattern, kemudian di sini ada apa namanya? Outside ini sebentar. Oh, ini outside bar juga. Kemudian di sini candle ketiganya, ini closingnya di berapa namanya? 286. Ini sudah pasti closingnya di atas midpoint dari candle yang sebelumnya. Dan bahkan ini closingnya di high yang sini. Berarti itu hitungannya good rejection, tapi sudah oke lah ya. Dan ini bisa jadi trading strategi. Buy break 286, cut loss di bawah 246. Buy break 286. Beli di 286. Beli di 286, cut loss-nya di 244, berarti selisihnya 42 dikalikan 2 ditambah 286. 370. 370 berarti kemarin kena take profit. Nah, begitulah ceritanya. Oke, ada Bapak Ibu yang merasa tercerahkan dengan materi hari ini. Semoga saja bisa bermanfaat ya. Untuk pertanyaan value chart ini bisa lihat di mana? Jawabannya adalah di... Nah, Cuan Community punya bot Telegram. Di sini ada screener bot dan di sini ada chart bot. Ini kalau yang chart bot ini apa sih namanya? User ID-nya @cuan_chartbot. Jadi bisa di search di Telegram untuk yang apa namanya? Untuk yang screener bot ini @cuan_community_screener_bot. Nah, untuk ngelihat value chart biasanya saya pakai, kalau misalkan Bapak Ibu buka si botnya ya, bisa ketik aja help. Tapi kalau misalkan belum pernah ya start, ketik start aja dulu. Nah, ini kalau misalkan udah pernah terdaftar ya nanti dia akan balas kamu udah terdaftar. Terus kemudian kalau pengen tahu dia ada chart apa aja, tinggal ketik /help. Di sini bisa lihat kalau yang buy on weakness itu value chart ini T, pakai yang T. Berarti T misalkan tadi chartnya TRJA, TRJA, kemudian nanti dia akan balas dengan grafik chartnya ya. Nah, ini balasannya dia. Nah, grafiknya seperti ini. Jadi kalau mau lihat value chart di mana, ini di Cuan Community Chartbot. Kemudian kalau pengen tahu saham-saham apa aja sih yang rebound ya, pakai yang screener bot, ketik aja /filter. Kalau dia nggak bales, ngetik start dulu ya, filter rebound. Nanti dia akan proses dulu, nyari saham dulu mana yang rebound, tunggu beberapa detik lah ya. Tunggu beberapa detik, nanti dia akan balas. Jawabannya berbayar atau enggak? Sementara ini untuk yang pertama kali atau masih baru ya, itu start saya kasih 30 hari gratis. Di berikutnya tidak berbayar, tapi silahkan menjadi nasabah aktif JOC dan Mogot. Nah ini ya, dia akan kasih sinyal hasilnya rebound BDKR, ICBP sama SSMS. Coba kita lihat BDKR. BDKR, wah ini tapi inside bar ya. Ya udahlah, nggak usah dilihat dulu. SSMS, SSMS. Ini tadi pakai bar replay apa enggak sih? Enggak ya? Kok SSMS ada? Kemarin tutup tanggal 5. Kok SSMS ada? Oh, sepertinya ini gara-gara ini habis ini turun rebound. Ya udahlah. Ini nggak usah diambil karena sudah pasti telat. Kemudian apa lagi sih? ICBP. ICBP ini close aja lah ya. Nah, oh, ini malah continuation ICBP.
Kalau jadi nasabah gratis pakai botnya, iya gratis. Tapi harus aktif. Kalau cuma nasabah tok tapi nggak aktif transaksi ya sudah mati juga. Maksudnya botnya nggak dipakai. Botnya nggak aktif. Oke, terus kemudian untuk kriteria aktif apa enggaknya, nah tergantung salesnya, tergantung saya pastinya ya. Apa ya tadi ya filternya? Nah, aktif atau enggaknya ya tergantung nantilah, tergantung saya pertimbangan saya sih pastinya. Karena kan nasabah kan juga ada yang apa namanya equity-nya besar, equity-nya kecil kayak gitu. Jadi ya tetap ada pertimbangan subjektif dari saya sebagai pemiliknya. Tadi nggak sampai mau ngapain ya? Oh, kalau di screenernya ini, kalau misalkan dia nggak bales, mulai aja dengan start. Nanti, wah, sepertinya ini banyak yang pakai. Nah, ini dia akan balas sudah terdaftar. Jadi kalau pengen tahu dia punya filter apa aja, ini ada klik help-nya di sini. Yang sering saya pakai itu OSDL sama rebound sama bahan weakness. Nah, yang bahan weakness ini enaknya itu saya udah bikin biar enak sih bisa di tab, habis itu tinggal paste di sini sih. Copy paste saja. Filter bow. Kalau di handphone kan tinggal di tab agak lama terus nanti biasanya keluar tombol paste-nya kan. Filter bow. Kalau OSDL ini buat yang apa namanya? OSDL itu singkatan dari open sama dengan low sih. Jadi nyari yang open apa yang lower shadow-nya itu pendek. Nyari yang lower shadow-nya pendek sama body candle-nya panjang. Biasanya itu dipakai buat nyari yang trennya kuat sih. Nah, ini yang bow filternya ada Bank Mandiri. Bank Mandiri. Bank Mandiri. Mari kita lihat. Bank Mandiri belum di split ya. Apa ya? Simbol split 2:1 kayaknya. Oh ya. Oh, sepertinya bukan strong rejection. Jadi kita lihat lagi Bumi Energi, ini yang Bow. Bumi Energi Garuda. Kayaknya Garuda bagus. Bumi, ini Bumi masih outside bar pattern. Energi juga outside bar pattern. Garuda, ini Garuda masih inside bar. Ini Garuda masih inside bar. Tahu inside bar dari mana? Karena ini. Ini kan inside bar. Apa candle terakhir kemarin dari Jumat, high sama low-nya masih di dalam area 6064. Garuda terus apa lagi ya? Garuda SCMA TAPG. SMA. Ini strong rejection ini. Ini kan inside bar dua ini. Habis itu yang ini closingnya di high-nya 166. Oke. Sepertinya bisa dijadikan bahan. Baik 166 cut loss di bawah 155. 166 minus 154 berarti 12 kali 2. 24 tambah 166. Berarti 190 targetnya. Oke. 190. Sip. Tinggal pasang di smart order. Beli Sumarekon 166 cut loss di bawah 155 berarti kemudian take profitnya di 190. Risk rewardnya iya 1:2. Eh buat cuan community ya. Search-nya ini, Pak. Ini yang chartbot @cuan_chartbot. Ini huruf besar huruf kecilnya kayaknya harus harus cocok kayaknya. Terus apalagi ya? Apalagi tadi ya? SMA sama TAPG. TAPG. TAPG-nya ini masih inside bar. Masih belum ada rebound. Kayaknya SMA deh reboundnya. Oke. Mana tadi? Nah, ini botnya. Oke, perintah filter itu apa aja? Ada beberapa sih, monggo dilihat aja. Tapi yang ada yang top frekuensi, top value, top volume, eh, top loser, top gainer, terus ada yang bow, pakai vortex, buy break, kemudian
filter EMA itu buat nyari yang trennya bullish, tapi yang paling sering saya pakai itu bow sama rebound. Bow rebound sama yang OSDL itu sih. Oke. Baik, Bapak Ibu, sudah jam 10.20. Oke, nggak usah terlalu lama. Kita cukupkan materi sampai dengan hari ini. Kita cukupkan materi hari ini sampai dengan di sini. Untuk Bapak Ibu yang merasa bermanfaat, silahkan diajak teman-temannya untuk ikut hari Sabtu Zoom Bimbel Cuan. Dari pagi jam 9 mulainya sampai dengan selesai. Untuk minggu depan akan ada kelas offline di Gading Serpong. Untuk Bapak Ibu yang belum menjadi nasabah ataupun sudah menjadi nasabah boleh ikutan. Alamatnya di mana? Hubungi Budian. Apalagi ya? Atau Miss J atau adminnya JOC dan Mogot boleh buat nanya hari Sabtu offline-nya di mana gitu. Kemudian apalagi ya? Topiknya apa? Topiknya membaca chart. Membaca chart tapi saya akan offline. Jadi maksudnya membaca chart itu candle-nya gimana, bullish-nya gimana, pakai EMA, nggak pakai indikator, masih pakai yang Bapak Ibu lihat di hari ini, tapi karena hari ini mungkin lewat Zoom ya, jadi karena lewat Zoom, jadi mungkin cuma lihat di handphone, mau nanya-nanya secara apa namanya verbal, verbal, nanya-nanya langsung direct, mungkin bisa langsung ikut kelas offline-nya di minggu depan, Sabtu minggu depan. Oke, baik, terima kasih. Sampai di sini. Semoga bermanfaat, semoga memberikan manfaat. Dan saya tidak minta bayaran, tapi paling tidak doakan saya dan sekeluarga supaya tetap sehat, bahagia selalu, sejahtera selalu, rezekinya lancar, dan doa yang sama untuk Bapak Ibu semua yang ada di sini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Dadah. Kalau konsul portofolio, boleh, nggak apa-apa. Nanti jadi kalau misalkan konsultasi portofolio, saya akan tampilkan chart yang buy and weakness. Kemudian kita akan mensimulasikan strateginya, kita bisa bagi menjadi beberapa porsi, kemudian belinya kapan, yaitu belinya ngeliatin chart yang seperti yang tadi saya contohkan di Wika tadi. Itu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Dadah.